Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau memberikan penilaian terkait dengan video praktik mengajar kalian. Dan pada kesempatan kali ini ada 5 video yang telah saya terima, yakni atas nama Gina Afifa, Nur Afni, Radmin Kanis, Siti Ija, dan Sukma S. Salino. Jadi saya akan putar satu-satu videonya, kemudian saya akan komentari terkait dengan penampilan mahasiswa PLP dalam hal praktik micro teaching untuk PLP tahun ini ya, sehingga kita bisa melihat menilai sejauh mana kualitas mahasiswa kita dalam hal menyampaikan materi nanti atau melaksanakan pembelajaran. Oke, saya awali dengan video dari Gina Afifa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afifa Salatun. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tompo Tikaluk Banggai, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 7. NPM 188422004. Oke, pada hari ini saya akan mempraktekkan pengajaran pada sekolah dasar kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Boleh angkat tangannya? Ya, yang di belakang sana. Siapa namanya? Aisyah? Ya, boleh memimpin doa? Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Aisyah, Ridho, Akila, Cika, apa hari ini masuk semua? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, pada hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, di sini Ibu akan memberikan contoh agar supaya adik-adik bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan nanti. Kalian bisa lihat contoh yang pertama. 6 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini, itu ada urutan-urutannya. Jadi nanti adik-adik bisa perhatikan baik-baik ya. Nah, urutan yang pertama, dalam kurung. Sebelum adik-adik mengerjakan nanti soalnya, adik-adik harus perhatikan. Jika soalnya terdapat dalam kurung, maka yang harus dikerjakan yaitu yang ada di dalam kurung. Nah, urutan yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Nah, setelah dalam kurung, yang harus kalian kerjakan yaitu perkalian dan pembagian. Jadi nanti adik-adik bisa lihat begitu, kalau macam misalnya nanti ada soal setelah dalam kurung misalnya tidak ada, kalau setelahnya perkalian dan pembagian, maka itu yang harus kalian kerjakan. Nah, yang ketiga barulah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kembali pada contoh soal yang pertama. 6 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan, jadi adik-adik bisa perhatikan baik-baik. Yang di sini kan perkalian dan penjumlahan, tapi penjumlahannya dalam kurung. Jadi yang harus kita kerjakan yaitu yang berada di dalam kurung. Jadi kita langsung saja, 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi 6 kali 9 sama dengan 54. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. 12 tambah 3 kali 8. Nah, kalau adik-adik lihat seperti ini, jadi apa yang harus kalian kerjakan? Kan di sini ada penjumlahan dan perkalian. Maka kita kembali pada urutan yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Jadi yang harus kalian kerjakan yaitu perkalian. Langsung saja, 3 kali 8 sama dengan 24, maka 12 tambah 24 sama dengan 36.
Nah, contoh yang ketiga, Ibu kasih contoh kalian ketiga supaya agar mempermudah. Kita sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan kalian contoh soal supaya agar kalian kerjakan nanti di rumah. Jangan lupa dikumpul besok, oke? Nomor 1, 15 kali 3 kurang 10. Nomor 2, 31 tambah 4 kurang 8. Nah, sekian untuk hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, semoga adik-adik bisa belajar nanti di rumah dan bisa dipahami pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk Gina, Afifa, ingat ya, dalam pembelajaran kan kita tidak terlepas dari keterampilan dasar mengajar. Ya, ada keterampilan dasar mengajar, kurang lebih diantaranya bagaimana kita membuka pembelajaran. Jadi dalam membuka pembelajaran itu interaksi ke siswa tadi saya lihat sudah ada ya. Bagaimana mengajak siswa, intinya keberadaan kita di depan kelas itu akan siap diterima oleh peserta didik. Nah, cuman tadi yang masih kurang itu, ingat ya, ini penting sekali ya. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu Anda harus sampaikan di awal pelaksanaan pembelajaran di kegiatan pendahuluan ya. Itu Anda harus sampaikan karena itu adalah goal atau tujuan daripada pembelajaran pada saat itu ya. Kekurangannya hanya itu, mungkin lupa ya. Terkait dengan intonasi suara sudah bagus, penguasaan materi juga sudah bagus. Tinggal bagaimana hal-hal yang penting tadi yang seperti yang saya katakan, tujuan pembelajarannya itu bisa disampaikan di awal, dan kalau bisa ditambahkan sedikit terkait dengan materi yang kita akan bawakan itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Terkait dengan penjumlahan, bilangan campuran yang tadi yang dicontohkan itu, kalau paling tidak ada contoh-contoh soalnya yang sifatnya secara literasi ya, soal-soal cerita, supaya mereka bisa punya kemampuan membaca dan kemampuan menganalisis ya. Oke. Selanjutnya video dari Nur Afni ya, kita putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Radmin hadir, Siti hadir, Sukma hadir. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika dalam masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode substitusi. Baik, ya, di sini Ibu akan membahas nih, apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum Ibu membahas lebih detail apa itu sistem persamaan linear dua variabel, Ibu akan jelaskan apa itu sistem persamaan, variabel, dan persamaan linear. Jadi sistem persamaan adalah himpunan persamaan yang saling berhubungan. Kalau variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Persamaan linear
yaitu suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1. Jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri atas persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Sini Ibu akan memberikan contoh, misalkan misalkan 3x tambah y sama dengan 5, 2x tambah 3y sama dengan 8. Jadi ini merupakan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki dua variabel yaitu x dan y, dan mempunyai koefisien pada setiap variabel yaitu misalkan 3, 2, dan 3, dan mempunyai konstanta yaitu 5 dan 8. Baik, langsung saja. Karena sini Ibu akan mengkhususkan cara penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi. Langsung saja contohnya, misalnya soal yang ini kita ubah dulu persamaan pertama yaitu 3x tambah y sama dengan 5. Kita pilih salah satu variabel. Untuk mempermudah, Ibu ambil variabel yang mempunyai nilai 1 yaitu y. Langsung saja. Y sama dengan 5, pindah ruas menjadi kurang 3x. Ini sama dengan persamaan ke 1. Ini disebut dengan persamaan ke-2. Jadi untuk menyelesaikan ke dalam metode substitusi, pertama kita substitusikan nilai y ke persamaan kedua. Itu 2x tambah 3 kita masukkan nilai y-nya 5 kurang 3x sama dengan 8. Jadi hasilnya 2x tambah 3 kali 5 sama dengan 15, 3 kali min 3x sama dengan min 9x sama dengan 8, pindah ruas ke nilai yang sama, yaitu 15 pindah ruas jadi lebih 2x kurang 9x, 15 pindah ruas, yang positif menjadi negatif, 7 sama dengan 1, hasilnya x sama dengan 1. Selanjutnya kita mengubah kita tambah 3y sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 3y sama dengan 8. 3y pindah ruas, 8 dikurang 2. 8 kurang 2 sama dengan 6, 2.
substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Ibu gambarkan dulu, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian pergi ke toko atau kios membeli sebuah buku dan dua buah pensil dengan harga misalkan 4.000. Nanti dengan itu kalian bisa gunakan sistem persamaan linear dua variabel untuk mencari nilai sebuah buku dan sebuah pensil. Kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti Ibu kasih contoh berikut ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulan dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linear yang terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk Nur Afni, untuk membawakan materi terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, definisi-definisi yang ada itu harus Anda tulis ya. Anda tulis karena kadang-kala ada siswa yang mempunyai gaya belajar visual ya. Ada siswa yang mempunyai gaya belajar audio. Kalau audio berarti dia cukup guru menjelaskan dia paham, tapi ada siswa yang dia tidak cukup guru menjelaskan tapi harus ditulis kayak definisi-definisi yang ada pada matematika ya. Kayak tadi sistem persamaan linear dua variabel itu sebaiknya Anda bawakan konsep umumnya dulu ya. Persamaan umumnya AX tambah BY sama dengan C. Kemudian kita berikan keterangan masing-masing. A-nya apa, X-nya apa, Y-nya apa, dan C-nya apa. Nah, ini kan ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Nah, itu. Nah, baru kemudian sistem persamaan linear dua variabel tentunya kan definisinya ini Anda harus lebih pertegas kembali ya definisi ini. Karena sudah lebih dari satu persamaan maka dia dikatakan sebagai sistem ya. Oke, jadi dan juga penguasaan materi ya, penguasaan materi harus lebih dikuasai kembali karena tadi kan di tujuan pembelajaran juga harus jelas apakah menggunakan eliminasi, substitusi atau gabungan ya, dan itu harus Anda harus perhatikan ya. Baru kemudian sebaiknya nanti pemberian soal kepada peserta didik ya, soal-soal yang soal-soal cerita yang tadi di akhir penutup itu sebaiknya itu di awal ketika membuka pembelajaran bahwa SPLDV ini materi yang sangat erat dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang sering kita laksanakan itu bisa dibuatkan dalam bentuk model matematikanya itu ya. Oke, sisanya tinggal dikembangkan lagi. Oke, selanjutnya video dari Radmin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen nama-nama kalian. Siti Ijah hadir, Sukma hadir, Nur Afni isid. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda. 2. Melalui berbagai latihan dan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda.
Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Pembelajaran pada hari ini yaitu penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan beda penyebut, caranya berbeda dengan pecahan penyebut sama. Dalam menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut berbeda, hal yang harus dilakukan adalah menyampaikan penyebut dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan. Kita dapat menentukan penyebut yang berbeda dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Pada kali ini, bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan mengenai pembilang dan penyebut. Misalnya seperdua. Seperdua yaitu bilangan 1 adalah pembilang dan bilangan 2 adalah penyebut. Contoh, 1/6 tambah 3/4. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebut 6 dan 4. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat menggunakan KPK, yaitu 6 kita bagi dengan 3. 3 dikali berapa menghasilkan 6, yaitu 2. Kemudian penyebut 4 yaitu kita bagi dengan 2. Dikali berapa bisa menghasilkan 4, yaitu 2. Kemudian KPK sama dengan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Penyebutnya adalah 12. Kemudian 12 dibahagi 6 sama dengan 2. Kemudian dikali 1. 2 tambah 12 bahagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sama dengan 2 tambah 9, 11 per 12. Penyebutnya sama 12. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, untuk Radmin Kanis, Anda membawakan penjumlahan pecahan penyebut berbeda ya. Jadi ini materi yang penyampaiannya itu tidak boleh salah ya kepada peserta didik ya. Dan juga pada video kali ini, mungkin pada pertemuan pertama ya tidak apa-apa, kita ketika pertemuan pertama kita banyak membaca teks yang ada di buku ya. Tapi di pertemuan berikutnya usahakan materi itu betul-betul kita kuasai ya, betul-betul kita kuasai, dan kita banyak berinteraksi kepada peserta didik. Jadi tadi mungkin masih ada terkesan membaca teks yang ada di buku. Kemudian sekali lagi penguasaan materi KPK dan FPB-nya ya. Itu bagaimana pengoperasian FPB-nya ya.
Nah itu, jadi ini kan sebenarnya materi SD ya, materi yang di kalangan mahasiswa sudah bisa bisa Anda punya kreativitas dalam hal menyampaikan materi ini dengan berbagai macam cara, berbagai macam contoh-contoh dan berbagai macam penjelasan ya. Itu. Oke, sisanya tinggal Anda penguasaan materi ya. Anda bisa gali kembali terkait dengan materi ini ya. Selanjutnya Siti Ija ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sukma hadir, Radmin hadir, Nur Afni sakit. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas materi pembahasan hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu memahami konsep dan jenis-jenis bilangan, kemudian yang kedua adalah memahami konsep bilangan bulat, dan yang terakhir adalah membandingkan bilangan bulat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Jadi kita masuk pada pembahasan yaitu mengenai bilangan. Nah, apa itu bilangan? Bilangan itu adalah konsep matematika atau konsep dasar yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Misalkan, bagaimana kita menentukan tanggal hari ini, kemudian bagaimana kita menyampaikan misalkan nomor handphone kita ke teman kita, kemudian bagaimana kita menentukan banyaknya misalkan tepung yang digunakan ibu kita untuk membuat kue. Nah, semua itu bisa kita jawab apabila kita memahami konsep dari bilangan itu. Jadi, bagaimana kita menentukan tanggal hari ini? Misalkan, hari ini tanggal 25. Nah, itu bisa kita jawab karena kita sudah memahami konsep dari bilangan. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari kita mempelajari materi bilangan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bilangan. Jadi, jenis yang pertama yaitu bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini yaitu gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Kemudian, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan bulat. Nah, di sini materi yang kita bahas atau submateri kita yaitu mengenai bilangan bulat. Ini merupakan materi pokok kita. Jadi, misalkan tadi yaitu pengertiannya yaitu bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi dia 0, 1, 2, 3, kemudian bilangan negatifnya -1, -2, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah memahami dari pengertian dari bilangan bulat itu, untuk lebih paham lagi, maka kita akan visualisasikan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi perhatikan, kita menggunakan garis bilangan supaya kita lebih memahami. Nah, di situ gabungan dari angka 0, kemudian bilangan positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif yaitu bilangan yang ada di sebelah kiri angka 0, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, dalam garis bilangan ini apabila suatu bilangan semakin ke kanan, maka bilangan itu semakin besar. Sebaliknya apabila suatu bilangan semakin ke kiri atau bilangan negatif, maka bilangan itu semakin kecil. Maka apabila ditanyakan manakah yang lebih besar antara 1 dan -2? Antara 1 dan -2, manakah yang lebih besar? Jadi kita perhatikan di sini 1 dan -2. Di sini 1 itu lebih kanan dari -2, maka yang lebih besar adalah 1. Maka di sini 1 yang lebih besar. Nah, itu merupakan konsep dari bilangan bulat.
selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan atau membandingkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi dalam membandingkan bilangan bulat itu kita menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, tanda ini yang kita gunakan untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat nanti yang akan misalkan kita diberikan pertanyaan seperti itu. Contoh, misalkan min 2 dan 3. Nah, di sini kita perhatikan min 2 dan 3. Di sebelah kiri bilangan ini adalah negatif, sedangkan yang sebelah kanan adalah positif. Maka apabila bilangan negatif dan bilangan positif itu yang lebih besar adalah dia yang paling bilangan min 3 dan seterusnya sampai jadi kita perhatikan angka puluhannya. Di sebelah kiri bilangannya itu. Nah, itu adalah cara matematika atau konsep dasar untuk digunakan dalam perhitungan dan pengukuran. Kemudian jenis-jenis dalam bilangan yaitu bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan caca yaitu gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Kemudian bilangan bulat yang merupakan gabungan dari bilangan caca dan bilangan negatif. Dan dalam membandingkan bilangan bulat kita menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Siti Ija penjelasannya, penguasaan materinya sudah bagus karena mampu membawakan alur materi dengan baik. Hanya saja ingat ya, bilangan asli, bilangan caca itu sebaiknya ketika kita perkenalkan kepada siswa, selain kita menyampaikan secara lisan, kita tulis di papan tulis bagaimana itu bilangan asli. Dan bagaimana itu bilangan caca ya, karena matematika ini kan sifatnya abstrak, tapi paling tidak kita bawa ke konkret terlebih dahulu. Kemudian seperti yang saya singgung tadi di komentar sebelumnya, peserta didik ini berbagai macam memiliki gaya belajar ya, ada yang audio, ada yang visual, dan ada kinestik ya. Nah itu. Dan yang di akhir tadi memang sudah bagus. Guru ingat ya, keterampilan dasar mengajar salah satunya menutup pembelajaran itu, salah satunya itu menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. Ingat kembali tujuan pembelajaran yang kita capai pada pembelajaran itu apa. Jadi bersama-sama guru dengan siswa itu menyatakan kembali, menyimpulkan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran yang barusan dipelajari ya. Karena sejauh mana pembelajaran kita bisa diterima, sejauh itu bagaimana penguasaan siswa mampu menyimpulkan kembali apa yang materi yang telah kita berikan ya. Semuanya kembali kepada peserta didik ya. Tuh. Oke. Selanjutnya ya, Sukma ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Siti Hadir. Radmin Hadir. Apni. Izin. Baiklah, karena Ibu sudah selesai mengabsen kalian, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Di mana 1. Siswa mampu memahami pecahan desimal. 2. Siswa mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 3. Siswa mampu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah pecahan desimal. Baiklah, kita akan masuk pada materi.
Materi hari ini masih dalam pecahan, tetapi sub pokoknya yang berbeda. Jadi materi hari ini kita fokus pada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10 dan pangkatnya. Misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menuliskan pecahan desimal, kita menggunakan tanda koma. Misalnya 0,3, 0,45, 0,125, dan seterusnya. Perlu diingat, pada pecahan desimal apabila satu angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 10. Dan apabila 2 angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 100. Dan apabila 3 angka di belakang koma, maka pecahannya adalah 1000. Jadi Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu contohnya 0,2, dan di mana di belakang koma adalah ada 1 angka, maka kita jadikan pecahan biasa menjadi 2/10. Dan contoh selanjutnya adalah 0,45. Di mana 2 angka di belakang koma, maka pecahan biasanya menjadi 45/100. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dalam mengubahnya ada 2 cara, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan yang cara kedua adalah pembagian bersusun. Jadi di sini Ibu akan memilih yang bagian pertama, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, dan 1000. Baiklah, kita akan masuk pada yang pertama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dimana contohnya adalah 2/5. Di sini kita melihat penyebutnya yaitu 5. Jadi penyebutnya ini kita harus ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi penyebut 5 kita harus mengkalikan dengan angka lain sehingga menjadi 10, yaitu angkanya adalah 2. Jadi sama dengan 2/5 dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya dikalikan 2. Jadi menghasilkan 5 kali 2 sama dengan 10, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4/10 kita akan ubah menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi, karena di sini 10, jadi kan angka 1 di belakang koma akan menghasilkan pecahannya menjadi 10. Jadi kita hasilnya di sini menjadi 0,4. Jadi, dan contoh yang kedua yaitu 1/4. Maka pembilangnya menghasilkan, Ibu telah menjelaskan sebelumnya, angka di belakang koma yaitu hanya 1, maka hasilnya ada di belakang koma. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan, dan Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yang dimana pecahan desimal adalah
pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan, serta cara dalam menyelesaikannya ada dua, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Dan cara yang kedua yaitu pembagian susunan. Baiklah, kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Sukma S. Salino ya. Sukma S. Salino membawa materi tentang pecahan, ya, tentang pecahan. Di sini ada yang Pak ingin sampaikan komentari. Untuk Sukma, mungkin untuk yang lainnya juga ya. Ingat ketika ada masuk ke pokok materi, itu kita tulis. Kayak tadi ya, pecahan biasa ke desimal, dan sekarang ke desimal ke pecahan biasa. Nah, itu kita tulis pokok materinya, sehingga nantinya karena siswa itu kadang-kala kan mereka akan menulis juga ya. Kadang-kala mereka menulis materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dan untuk memudahkan mereka mempelajari kembali, itu materi-materi yang kita sampaikan itu harus sistematis ya. Penulisan-penulisan juga sistematis ya. Dan untuk semuanya dalam pembelajaran di rumah, kemungkinan kan sebagian besar ini pasti di rumah ya. Persiapan atau perlengkapan pembelajaran itu supaya efektif, efisien, dan tidak Anda punya kesiapan mengajar itu ada bagus. Jadi kesiapan mengajar bagi guru dan kesiapan belajar bagi siswa. Kesiapan mengajar itu ya selain kita menguasai materi, dan juga kita menyiapkan bahan ajarnya apa. Kemudian ya kalau perlu masing-masing Anda ya beli papan tulis kecil. Seandainya di kelompok belajar tersebut tidak ada, Anda yang buat, Anda yang beli, tidak apa-apa. Anda siapkan spidol 1 dan penghapus. Dan ingat ya, untuk menghapus tulisan itu yang gunakan penghapus, jangan menggunakan tangan ya. Ini hal-hal yang kecil tapi bisa berdampak mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Karena nantinya kalau ada yang tidak sadar ketika dia menghapus, kemudian nyamuk gigit pipinya, kemudian dia garuk ya jadi hitam ya. Dan itu jadi mengganggu konsentrasi peserta didik. Oke, itulah keseluruhan komentar saya terkait dengan penampilan mahasiswa PLP. Secara keseluruhan sudah bagus, tinggal Anda nanti menyesuaikan kembali di lapangan. Dan ingat ya, pesan saya, setiap Anda mengawali pembelajaran di malam harinya itu Anda harus belajar. Anda harus belajar supaya betul-betul Anda menguasai materi, dan Anda memberikan contoh-contoh juga, itu contoh-contoh yang telah Anda kerjakan ya. Contoh-contoh yang telah Anda kerjakan, jangan memberikan contoh yang Anda belum kerjakan di depan siswa. Alhamdulillah ketika Anda mampu, tapi ketika Anda belum mampu menjawab soal tersebut, tentunya Anda menjadi masalah bagi mereka ya. Jadi persiapan matang akan menghasilkan proses yang sempurna ya, minimal mendekati kesempurnaan. Oke, itu saja komentar saya terkait dengan video praktik mengajar PLP mahasiswa. Kurang lebih ada 5 tadi, mulai dari Gina sampai dengan Sukma ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.